apa kenal tokoh ini? Kayaknya belum pernah kenal saya. Iya. Kalau Kiai Haji Muhammad Besari serta profilnya apakah Mas tahu? Nah, kalau itu saya tahu kan saya masih pondok Kiai. Kalau disuruh menjelaskan apakah Mas? Oh, sedikit tahu lah. Pak Kiai Ageng Muhammad Besari itu kan salah satu pendiri, salah satu kiai yang termasyhur di Ponorogo. Dia itu asli kan dari Caruban Madiun. Nah, kalau nggak salah itu ayahandanya dari Bapak Ki Ageng Muhammad Besari itu namanya Ki Anom Besari. Nah, Pak Ki Ageng Besari itu dakwah di Ponorogo. Nah, itu dia berguru pada Kiai Anambura kalau nggak salah. Nah, setelah itu dia menjadi terkenal dan sampai saat ini kan dia memiliki makam yang sangat selalu dikunjungi oleh berbagai wisatawan dan ulama-ulama seluruh Indonesia. Makanya dikenal saya seperti itu kalau nggak salah. Ya, makasih Mas. Oke. Abdul Somad bin Abdullah Al-Jawi Al-Palimbani. Nama Abdul Somad Al-Jawi Al-Palimbani dibagi menjadi 3 versi, yaitu 1 dalam ensiklopedia Islam Abdul Somad Al-Jawi Al-Palimbani, 2 dalam sumber Melayu Abdul Somad bin Abdullah Al-Jawi Al-Palimbani, 3 dalam sumber Arab Syahid Abdul Somad bin Abdul Rahman Al-Jawi. Keturunan Abdul Somad Al-Palimbani merupakan keturunan Arab dari susur galur ayahnya. Nama ayahnya yaitu Syekh Abdul Jalil bin Syekh Abdul Wahab bin Syekh Ahmad Al-Mahdani. Nama ibunya yaitu Radin Lanti, wanita yang berasal dari Palembang, Indonesia. Tempat lahir yaitu dilahirkan pada 1116 Hijriah sampai 1704 Masehi di Palembang. Tarik wafat sekitar tahun 1203 Hijriah sampai 1788 Masehi. Semasa menuntut ilmu di Makkah dan di Madinah, Al-Palimbani banyak mempelajari berbagai disiplin ilmu kepada ulama-ulama besar masa itu serta para ulama yang berkunjung ke sana. Al-Palimbani mempunyai kecenderungan pada bidang ilmu tasawuf. Oleh sebab itu, di samping mempelajari ilmu tasawuf di Masjidil Haram, beliau juga mencari guru lain dan membaca kitab-kitab tasawuf yang tidak diajarkan di sana. Al-Palimbani bersama Muhammad Arsyad Al-Banjari, Abdul Wahab Bugis, dan Abdul Rahman Masyri dari Jakarta bersama-sama menuntut ilmu di Makkah dan mempelajari ilmu tarekat di Madinah daripada Syekh Muhammad Al-Saman. Karya Abdus Saman Al-Jawi Al-Palimbana di antaranya adalah 1. Zuhratul Murid fi Bayan Kalimati Al-Tauhid, sebuah kitab dalam bahasa Melayu yang ditulisnya di Makkah, yaitu 1178 sampai 1764 Masehi. 2. Nasihatul Muslimin wa Taqsiratul Mu'mini fi Fadali Jihad Sabilillah wa Karamatil Mujahidin fi Sabilillah, sebuah kitab dalam bahasa Arab mengenai keutamaan berjihad di jalan Allah. 3. Tufat Ragibin fi Bayan Hakikati Iman Al-Mu'mini wal Mayusidu fi Filrodati Mustadin, sebuah kitab dalam bahasa Melayu yang ditulis pada tahun 1188 sampai 1774 Masehi. 4. Al-Urwatul Uqsa wa Silsilatul Ulil Ittiqa, sebuah kitab dalam bahasa Arab mengenai wirid-wirid yang harus dibaca pada waktu-waktu tertentu. 5. Hidayatus Shalikin fi Suluki Masyaqi Al-Mutaqin, sebuah kitab Melayu yang selesai ditulis oleh beliau di Makkah pada 5 Muharram tahun 1192 sampai 1078 Masehi. 6. Ratib Abdus Saman, sebuah kitab kecil dalam bahasa Arab mengenai ratib, zikir, puji-pujian, dan doa-doa yang dilakukan sesudah sembahyang Isya. 7. Sarius Salikin ila Ibadil Rabbil Alamin, sebuah kitab dalam bahasa Melayu terdiri dari 4 bagian yang mulai ditulisnya pada tahun 1193 Hijriah sampai 1079 Masehi. 8. Jadul Mutakim fi Tauhid Rabbil Alamin, sebuah ringkasan dari ajaran tauhid yang diajarkan oleh Syekh Muhammad As-Saman di Madinah.
Hasan Besari. Kiai Ageng Muhammad Hasan Besari, ulama besar asal Ponorogo. Kiai Haji Hasan Besari lahir pada 1729. Ia merupakan putra kedua dari Kiai Muhammad Ilyas bin Kiai Ageng Muhammad Besari dari istri pertamanya. Hasan Besari memiliki nama lengkap Kanjeng Kiai Bagus Hasan Besari. Kiai Haji Hasan Besari atau dikenal juga dengan Kiai Hasan Besari hidup dan dibesarkan di lingkungan pondok pesantren. Dirinya dikenal sebagai pribadi yang alim, sosok penyabar, pandai, juga seorang ahli tirakat. Kiai Haji Besari mendirikan pondok pesantren Kebul Tinatar yang merupakan salah satu pesantren ternama di Indonesia. Pesantren ini terletak di Tegalsari, Jetis, Ponorogo. Kiai Haji Hasan Besari sangat besar pengaruhnya pada masyarakat, khususnya Tegalsari, umumnya masyarakat Ponorogo dan Kasunan Surakarta. Saat ini pun namanya juga masih sangat dikenal akrab khususnya di masyarakat Ponorogo. Bahkan makam Nuah sampai kini masih sering dikunjungi peziarah baik dari daerah Ponorogo maupun luar Ponorogo. Wilayah Tegalsari dikenal sebagai daerah yang sangat subur, makmur, aman, dan seterusnya, sehingga menjadi kiblat oleh desa-desa sekitarnya. Para rakyatnya hidup rukun dan sangat menghormati Hasan Besari sebagai pemuka agama yang secara tradisional berasal dari keluarga yang berpengaruh. Ulama dan kiai merupakan fakta pemersatu dalam tatanan sosial tradisi masyarakat Jawa. Masa pendidikan Kiai Ageng Muhammad Hasan Besari. Kiai Haji Hasan Besari setelah merampungkan studinya di berbagai pesantren, kiai yang lebih tua darinya melatih dirinya untuk membangun pesantrennya sendiri. Pada awalnya, Hasan Besari menjadi pengganti ayahnya, yakni Kiai Hasan Ilyas. Sebagai seorang putra kiai, Hasan Besari mempunyai tanggung jawab untuk meneruskan tradisi keluarga kiai, yang berarti harus mempersiapkan diri melanjutkan estafet kepemimpinan. Hasan Besari yang terlahir dari keluarga santri telah terbiasa dengan kehidupan pesantren yang serba sederhana, bahkan bisa dibilang kurang memadai. Ilmu yang didapat oleh Kiai Haji Hasan Besari lebih banyak dipelajari dari kakeknya dan para guru di pesantrennya. Dari para gurunya, Kiai Hasan Besari banyak belajar tentang ilmu fikih, alat, tafsir, hadis, dan sastra. Sebagai seorang guru dari R.N.G. Ronggowarsito, Hasan Besari dalam bidang sastra juga mempunyai pengetahuan yang mumpuni, khususnya sastra Jawa. Karya Kiai Ageng Muhammad Besari. Kiai Hasan Besari mendidik muridnya menjadi tokoh hebat, sekaligus melahirkan sosok pendiri bangsa. Beliau melahirkan tokoh-tokoh sangat berpengaruh. Pertama, Pakubuwono, Sultan Kartosura yang berkiprah di dunia politik. Ronggowarsito, seorang sastrawan yang menciptakan Kidung Zaman Edan, sampai Hos Cokroaminoto, seorang penggerak sosialis Islam dan pendiri Sarekat Islam, yang kemudian dari Hos Cokroaminoto melahirkan murid tiga ideologi: Soekarno nasionalis, Musa komunis, Kartosuwiryo Islam. Didikan yang ulet serta penuh tirakat berhasil menghantarkan kepada tujuan filosofis pendidikan yang digagas Ki Hajar Dewantara, yakni menciptakan insan yang merdeka, serta simbol seperti Ingarso Suntulodo. Seperti cerminan, beliau mengajar dengan sabar dan telaten, disertai banyak karomah. Imadyo Manggon Karso, dengan bukti ketika beliau tidak menekan santri-santri harus menjadi kiai, ulama, dan Tuturi Handayani memberikan santrinya dorongan sebesar mendakwah Islam dan berkarya melalui bidang apapun. Selain itu, keilmuan beliau juga sampai kepada sang proklamator Insinyur Soekarno yang menginspirasikan untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Selain itu, mempengaruhi Kiai Haji Muhammad Dahlan untuk mendirikan sekolah-sekolah Islam yang modern, serta mempengaruhi pemikiran Kiai Haji Hasyim